Selamat datang di Podcast Mamang. Obrolan tongkongan bebas orang Garut. Kepada para dulur Mamang, selamat mendengarkan. Alah, Asik. suaranya. Tara-taranya orang asa ngerasa dihormati gitu mah. Penuh dengan kehormatan episode ayeuna gitu. Biasanya bintang tamu kita present. Sekarang kita di present oleh bintang tamu. Asa sekali seumur hidup. Hayu ngobrol di acara Podcast Mamang. Oke, Naon? suatu kehormatan bagi kita di present oleh narasumber. Aha. Karena biasanya kan kita yang ngobrol di awal tuh. Mm. Kita ngomongin apa, terus ada narasumber siapa, barulah di present. Nah, sekarang kita yang di present oleh narasumber kita, oleh tamu kita. Kapan lagi kita minta Ya, Berikan tara aya gitu ya. nya. Selama setahun kita baru di present hari ini. Untuk dulur Mamang mungkin agak kaget ya, suaranya beda itu. Tadi kayak suara yang memang sudah terlatih dan tersertifikasi. Kita hadirkan, kita kedatangan tamu dari seorang VO, seorang daber yang berasal dari Garut. Betul. Kita bangga Mang ya. Di Garut punya seorang daber, punya seorang VO yang sangat bertalenta. Kita langsung saja present sekarang ya, Oke. tamunya kita ada Kang Usama. Iya. Ya. Halo Kang Usama. Halo juga. Atur Aduh, nuhun terima tadi terus kasih. pang presentkeun. Ieu bahagia si Mang Mo tanya. Kumaha kabarna Kang Usama sehat? Alhamdulillah. Bagus, Alhamdulillah. baik. Saya Sawang Sulna. Seperti Alhamdulillah. suaranya. Iya. Ya. Nah ini Kang Usama, kita ceritain dulu ketemunya di mana Mang? Oh iya, benar. Iya. Pertama kali kita ketemu Kang Usama di salah satu aplikasi Kang ya. Iya. Bukan aplikasi Kalau hijau. pada pala laut luruskan bahaya warna beureum warna naon Sorry, gitu. Tapi dah hijau juga kalau Oh, nggak hijau? salah. Oh hijau. Hijau, Oh kalian ketemu di sana? Atau beja-beja? Aduh. Bener, warnanya Warnanya ada hijau-hijaunya. hijaunya. Tapi dominasinya hitam gitu Ya. ya. Tapi mah jika aplikasi baik-baik kan ya. Baik. Aman nih, Mang. Alhamdulillah. Aman, tapi sudah tidak ada sekarang aplikasi tersebut. Orang gini Mang, tidak Ya. sengaja masuk di salah satu grup Telegram untuk podcast. Tapi Ya. kan si aplikasi itu memprovide podcaster sama VO talent ya Kang ya. Ya. Dulu tuh alah sebutlah Pogo FM. Almarhum. Almar. Orang doakeun nya. Tapi salah satu grupannya B-Station juga ya kalau nggak salah itu. Beda sih sebetulnya, cuman setahu saya sih jadi kantornya itu sama. Jadi di Cina? Jakarta. Oh, di Jakarta. Di Jakarta gitu, cuman beda di lantai berapa gitu kalau nggak salah di Sudirman. Oh, oke. Gitu. Nah, aplikasi itu bikin grup ceritanya untuk memfasilitasi VO dan juga podcaster. Orang nggak sengaja karena orang baru terjun ya kita lah nyamangnya baru terjun di perpodcastan duniawi, searching lah Garut. Garut karena kita harus nyari tahu dulu nih, adakah yang sedaerah. Ternyata ketemu, cuman bukan di grup podcasternya. Itu di grup sebelah, di VO-nya. Oh, ada nih. Nah, pas diklik lah ke orang ketika itu ada ketemulah Kang Abdurrahman Usama. Beliau kalau gak salah ngirim challenge ya, Ya, sample voice ya dulu tuh. Sampel juga. Di si aplikasi itu mah. Iya. Karena si aplikasi itu butuh beberapa talent untuk audiobook ya kalau gak salah. Di search lah Instagramnya, di follow lah sama Podcast Mama. Dan kodarullah jalannya ketemu lagi di HD Official. Oh Iya. Ya, yang episode kemarin sama Tembon tuh. Nah, ketemu lagi di Iya. sana meskipun baru virtual ya dulu, Iya. belum ketemu secara Belum ketemu langsung. secara Malahan langsung. kan sekarang ketemu Iya, langsung ya benar, baru benar. sekarang, belum ngobrol-ngobrol apa lagi. Belum ngobrol banyak. Ya. Nah, kita kulik-kulik nih Kang Usama Oke. yang terjun di dunia VO ya, ada dan juga dabar Ya. atau dubbing. Itu menurut orang salah satu-satunya mungkin ya, banyak juga mungkin VO di Garut yang sudah berkiprah gitu lah ya, sudah berkarya, dan yang paling dikenal ku
kita ya, itu adalah Kang Usama. Betul. Gitu. Kita kulik-kulik Mang di sini. Awal mulanya seperti apa? Karena kan ini tema perjuangan ya di bulan September. Kita cari tahu seperti apa sih perjuangan Kang Usama di dunia VO tadi. Ya, di dunia VO sampai mungkin sekarang lagi ngerjain project. Dan update-nya yang paling baru nih, Mang. Beliau ngisi podcast ya di salah satu channel podcast di kalau nggak salah di cerita horor ya. Iya. Sebetulnya itu ceritanya nggak horor aja kan. Nggak horor aja. Nah sih, kebetulan sebenarnya. Kang Usama kebagian di cerita horornya gitu. Tapi sebelum ke sana kita cari tahu dulu Kang Usama ini seperti apa nih perjalanan menuju tadi ya. seorang VO talenter gitu namanya. Talent bener Bener gitu. Mulainya seperti apa? Apakah dari kesukaan ya itu istilahnya yang melatar belakangi apa gitu. Iya. Apakah suka nonton film-film ya, gitu ya sehingga anime. iya seperti apa pengen jadi kayak nungisina gitunya atau iseng-iseng aja gitu atau mungkin ada inceran yang lain kan misalnya kan tidak hanya di film Mungkul Mang VO itu bisa di iklan kan akhirnya karena itu seperti orang lah gitu ya basicnya penyiar tertarik sama VO tuh karena ingin membuktikan bahwa orang bisa gitu ngisi iklan nggak hanya jingle sama insert membuktikan kepada mereka yang belum percaya wae ka maneh gitu. Ya, tapi di sini kita akan nguliknya Kang Usama bukan orang ya. Iya. So, gimana Kang awal mulanya nih? Aduh, suatu kehormatan sih sebenarnya sampai diundang oleh podcast Mamang. Jadi saya kayaknya salam-salam dulu nih ke dulur-dulur Mamang ini. Terima kasih ya. Suatu kehormatan bisa diundang. Mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan apa yang nanti saya sharing mungkin ya ceritain ya bisa nambah wawasan aja lah sih lebihnya. Tapi kalau misalkan nanti mau tahu lebih dalam juga bisa kok. Ya, bisa lewat podcast Mamang ini kayaknya ya. Begitulah para dulur-dulur Mamang. Dari mana dulu ya? Ini lumayan jauh soalnya kalau misalkan sebutin cerita. Yang melatar belakangi dulu mungkin. Ya, biasanya kan kalau misalkan kalau lumayan jauh, kalau di VO itu suka kayak gini kalau misalkan cerita. Pada suatu hari. Tapi kayaknya kejauhan kalau kayak gitu ya. Asa jauh ting gitu. Iya. Apa yang membuat Akang tertarik lah gitu dari VO? Kalau disebut dunianya sih itu sekarang itu sebenarnya disebutnya satu kesenian, namanya itu suli suara. Kalau prakteknya itu ya pengisian suara sih. Jadi nggak cuma buat film, iklan dan sebagainya. Intinya buat kebutuhan media atau kebutuhan audio lainnya. Sekarang ada istilah KBBI-nya namanya itu pesuli suara. Untuk pesuli, pesuli dan pesugi suara. Pesugi. Teman duetnya Haddad Alwi. Suling atau suling. Lanjutkan. Nah, mungkin dari tahu dulu ya namanya dunia suli suara. Kalau tahu namanya suli suara sih sebetulnya baru-baru ini. Tapi kalau dari segi kegiatan atau aktivitasnya udah cukup lama. Dulu pas waktu kuliah sekitar tahun 2012, 2013 lagi nge-hype-nya apa ya istilahnya media sosial dan sebagainya gitu kan. Kalau nggak salah tahun-tahun itu kan Facebook, WhatsApp itu kan udah rame lah ya. Tontonan di YouTube juga banyak gitu kan. Kita sering banget nonton film yang di TV dan lain sebagainya. Dulu mungkin kita cuman penikmat aja, tapi satu waktu ketika nonton YouTube ada biasa ya kalau misalkan film, bahkan pernah juga di TV ditayangin ada behind the scene gitu kan. Nah kalau film behind the scene kan biasanya ada, kalau misalkan film drama atau kayak gimana ya adegan iklannya adegan lucu-lucunya bloopersnya. Juga film Jackie Chan sekitar gitu. Nah tapi nggak pernah kepikiran ternyata ada film. Dipikir-pikir kan kita sering nonton film animasi atau misalkan film barat, tapi ketika ditayangin di TV jangan ngomongnya orang Indonesia gitu kan, bahasanya jadi bahasa Indonesia kayak gitu. Ternyata ada behind the scene-nya, nonton itu ternyata seru juga gitu ya. Nah dari situ sebenarnya nggak pernah sengaja nyari sih ya, cuman kan mungkin namanya algoritma, kayaknya sekali nonton itu
berikutnya suka dikasih lihat lagi, dikasih lihat lagi gitu. Jadi nggak sengaja nyari, cuman karena tampil terus akhirnya nonton dan seru kan gitu. Nah, akhirnya ya lama kelamaan menikmati menjelang tahun 2019 2020 kan kita ada pandemi. Ternyata tahun-tahun itu tuh banyak lah ya orang yang cari penghasilan lain gitu, terutama pekerjaan remote ya. Tapi satu titik justru pandemi sudah berakhir, orang-orang sudah ngantor, saya baru cari tahu. Sebenarnya telat ya, teman-teman yang lain udah gabung, saya baru cari tahu gitu. Jadi sekedar nyari tahu sih, tiba-tiba tahunya juga dari Facebook gitu. Dari Facebook ada satu postingan, kemudian saya klik nyambung ke grup. Ada yang namanya grup di grup komunitas voice over talent, announcer dan dubber, kalau disingkat KVDAI kalau sekarang. Nah, gabunglah di situ. Sebetulnya juga belum ada ketertarikan apa-apa, cuman jadi seru aja gitu. Karena kan di situ kan sering dipost video lah, iklan lah gitu. Bahkan ada behind the scene-nya juga gitu kan. Ada juga challenge Instagram gitu kayak gitu kan. Wah, seru nih gitu. Seru nih. Satu titik adalah karena itu komunitas mungkin ya, ngebuka pendaftaran buat belajar gitu ya. Kalau sekarang istilahnya kelas pelatihan gitu buat belajar. Nah, online atau offline? Online. Karena kan masih di akhir-akhir masa pandemi gitu. Jadi belum hilang sepenuhnya gitu. Cobalah ikut akhirnya. Itu di tahun 2021 bulan Oktober lah kalau nggak salah. Daftar lah gitu kebetulan. Bahkan ketika dibuka kelas pun itu belum tahu iya teh saha sih gitu buka kelas gitu, belum mengenal tokoh-tokoh narasumbernya siapa, pokoknya mah hayang miluan lah gitu inti nama gitu. Dan baru ternyata mentornya atau ya pengisi narasumbernya itu ternyata orang-orang yang sudah bergelut di industri. Barulah ada rasa takjub itu muncul gitu istilahnya. Oh ternyata nu ngajar orang teh lain jelema jore-jore bahasa Sunda mah gitu. Oh gitu akhirnya belajarlah gitu. Dari situ sih awalnya kelas pertama belajar di situ. Dari situ mulai ikut kelas-kelas karena seneng juga kan ketika belajar ada temennya yang lintas usia, lintas pekerjaan dengan kegemaran yang sama tapi latar belakang yang berbeda kan jadi seru gitu kan. Istilahnya ikutlah kelas pertama. Setelah kelas pertama masih penasaran, masih ngerasa belum cukup. Ada lagi yang buka kelas, ikut lagi. Ada lagi yang buka kelas, ikut lagi. Sampai satu titik pandemi sudah mulai menurun. Ada yang buka kelas offline pun dikejar gitu. Ke Jakarta berarti biasanya ada yang di Bandung, di Jakarta, di Udag pokoknya malah gitu. Gitu. Sampai ya kalau misalkan mau bilang effort bukan cuma itu, mungkin dari segi ngeluarin biayanya juga gitu. Karena gak murah mang. Kelas-kelas kayak gitu asli jutaan minimal tuh. Pasti. Gitu. Jadi ya akhirnya secara pas latihan pun, pas belajar pun menyenangkan, ya akhirnya jadi dinikmati aja gitu. Sampai sekarang jadi kegemaran aja gitu. Jadi candu kalau orang. Jadi candu bahasa kita. Sampai sekarang pun masih belum mau berhenti gitu. Masih seneng menikmati karya-karyanya juga gitu. Jadi tadi itu dari secara historinya awal muasal gitu. Kalau boleh nanya ini apa sih yang melatar belakangnya Kang ini untuk kan kita public speaker banyak gitu banyak. Tapi kenapa kok lebih jatuh cinta ke VO sampai tadi ketagihan gitu ya, kecanduan seperti itu? Apakah mungkin karena hobi saja gitu kan, bisa kita ngerasa bangga kadang-kadang dengan punya talent beda-beda suara gitu ya. Atau mungkin ada orientasi yang katakanlah nanti saya pengen jadi dubber ya. Lahan basah nih. Kalau misalnya kita tahu kan di YouTube-nya, di YouTube itu kan ternyata channel-channel itu juga kadang pakai jasa itu kan, voiceover gitu. Nah, kalau Kang pribadi kalau boleh jujur gitu ya, itu larinya kemana gitu? Awalnya nih ya, sebetulnya dari segi timeline aja kan telat sih ya. Yang lain udah mulai cari keuntungan di situ. Saya emang baru mau belajar, bukan nyebur ya. Baru mau belajar karena memang dari kesukaan aja awalnya. Kesukaan, kegemaran. Kalau misalkan dibilang apa alasannya, sebetulnya untuk satu seni yang sama itu banyak jenisnya ya. Karena kan kalau misalkan nanti kita ulik, kita bahasain ada istilahnya voice acting, artinya berakting, berdrama. Cuma kita perusahaan ini lebih ke mungkin
dari kegemaran ini sedikit ya sedikit menggambarkan kepribadian saya sendiri gitu. Orangnya yang nggak terlalu terbuka gitu. Introvert. Sukanya itu di balik layar gitu. Pingin tetap berkarya, pingin tetap eksis, tapi gimana caranya di balik layar saja gitu. Okay. Orang bisa nebak kayak yang Kamang sama ini permainan hobina naon ucing sumput. Karena sep nyumput kan. Benar. Sep nyumput. jadi tadi kegemaran dehnya. Jadi kegemaran jadi seolah-olah untuk kesukaan yang sama tapi pingin dilakukan dengan cara saya sendiri gitu, style pribadi gitu. Okay. Kayaknya nggak terlalu show up depan kamera kan sok gemper orang tanya lamun harapan kamera mah kan gitu. Nah, jadi apa yang di balik layar aja. Meskipun ternyata di depan mic juga perlu kepercayaan diri ternyata. Ngomong depan mic awal-awal mah sarua we uga-uga gitu. Karena ragu. Tapi untungnya cek batur cenanya antara kita ngobrol depan kamera dengan depan mic itu tidak seseram ngomong depan mitoha. Cenah tadi Bang Mulnya duka. Orang ngalaman orang. Jadi di kegemaran. Terus tadi disinggung Mang Mul. Tadi kan aya lebih speaker ada disebut dengan daber gitu nya, aya VO gitu. Kita jujur orang masih awam Mang Mulnya. Bisa dijelaskan gitu. Oh, boleh. Itu bedanya di mana atau seperti apa gitu kan. Jadi kalau misalkan disebut seninya sih yang tadi ya sulit suara, cuman turunannya banyak gitu istilahnya. Sama kayak seni visual misalkan ada turunannya juga banyak kan, ada lukis, ada desain, ada arsitek kayak gitu. Iya benar. Nah kalau di sulit suara ada VO itu lebih ke iklan, pengumuman, announcer, siaran sih sebetulnya masuk sebetulnya VO. Kalau dubbing pengisian suara untuk sesuatu yang memang sudah ada gitu karakternya dan spesifiknya memang ke film gitu, kalau dubbing istilahnya. Jadi tayangannya sudah ada, kita tinggal meniru apa yang ada di tayangan itu, karakter, jadi mengisi karakter lah ibaratnya kalau dubbing. Kalau VO kan kadang nggak perlu karakter gitu istilahnya kan, jadi kita cuman ngobrol aja, ngomong aja kayak gitu, iklan lah gitu. Kayak iklan, nah itu iklan VO gitu. Di bioskop yang sering kita dengar itu VO, di kereta atau di bandara itu juga VO, jenisnya announcer kayak gitu. Ya itu jadi kurang lebih bedanya kalau dubbing gitu ya istilahnya dubbing dan orangnya itu dubber, memang lebih fokus ke film sih sebetulnya. Kalau VO lebih ke iklan yang sifatnya menginformasikan sih gitu ya. Market lah istilahnya, ada market atau ada informasi gitu. Ya. Karena sepengetahuan saya nih Kang ya, VO itu hanya di penyiar tok. Dulu ya, pas masih saya jadi penyiar. Jadi ngerasa aing Mang dulu saya penyiar ya gitu. Jadi VO banget gitu ya. VO banget. Dan ternyata setelah tahu ternyata banyak ya cabangnya VO itu gitu. Setelah menerangkan VO itu seperti apa, dubber itu seperti apa, dubbing dan acting itu sama atau gimana nih? Kalau dari segi kayak kesenian tadi kan sulit suara. Kalau dari segi keilmuan atau skill gitu ya sebetulnya lebih ke acting sih sama kayak acting biasa. Cuman ada depannya voice acting. Jadi biar suaranya saja yang berakting. Ini kalau buat beberapa mentor sebetulnya ada di tingkat kesulitan yang berbeda gitu karena di suara kita itu kekuatan suara kita gitu ya bukan cuman voice talent sih sebetulnya semuanya pun juga kita tuh bisa menciptakan dimensi imajinasi kalau misalkan theater of mind bahasa kerennya gitu ya istilahnya tuh. Jadi dengan bicara seperti ini kita bisa membayangkan adegannya gitu. Jadi menciptakan orang-orang itu jadi berimajinasi. Jadi kalau misalkan hanya berdrama berakting di depan kamera kan kita bisa lihat ya adegannya. Bahkan mungkin perasaannya seperti apa, flowing feelingnya itu seperti apa. Nah ini one step gitu ya, ada level lain yaitu voice. Hanya lewat suara saja, tapi gimana caranya bisa menciptakan dunia itu? Ya benar. Ya pendengar tuh bisa kalau misalkan lagi gelut, oh iya benar gelut nate
kerasa lagi. Hei, kayak gitu. Itu masih gak ngahejeun lah gitu. Enggak, dulu di radio kita, di radio tempat saya dulu itu ada audio drama. Sekarang gitu. sebutannya. Kalau dulu sandiwara radio katanya. Ya. Kalau si Mang Jaman itu Wakepo. Dongeng. Ya. Hampir sama kan? Hampir sama. Kalau dongeng tuh satu orang emang itu Wakepo itu ya. Mang Jaya. Mang Barna. Ya masih ada sekarang orangnya. Karena storytelling lewat audio pun masuk sebetulnya ke VO gitu. Oke. Storyteller istilahnya itu kadang. Masuk lagi satu genre gitu. Jadi genre sendiri. Oh, ada lagi. Makanya nanti kadang turunannya ke setiap talent itu kadang ada juga yang spesialisasinya gitu. Banyak juga yang cuman banyak juga yang VO aja gitu. Ada juga yang dubbing aja gitu. Agak cukup langka gitu ya kalau orang yang bisa dua-duanya kayak Kak Tisa, Kak Ian itu yang bisa hampir semua jenis audio. Bisa dihajar gitu, enggak semua. Tapi kalau sekarang banyak spesifikasinya juga gitu, spesialisasinya. Oke. Nah, Akang sendiri ini kemana? Ke VO kah? Ke dubber kah? Ke dubber acting atau kemana nih? Akhirnya nih. Belum tahu ya. Jadi soalnya jadi kalau bahasa Sunda mah masih ngalalanya ini teh. Soalnya kalau misalkan dari segi hitung pengalaman usia kan kalau dari 2021 sekarang 2023 kan 2 tahunan. 2 tahun pun belum genap karena mulainya kan di bulan Oktober, sekarang kan masih September. Itu sebetulnya belum genap juga sih sebetulnya. Jadi saya sendiri juga belum tahu nih ya arahnya kemana gitu istilahnya. Karena makanya kalau misalkan ada project apapun ya dicoba dulu lah gitu istilahnya. Kadang kan 2 sih indikasinya itu. 1 sayahnya mungkin nanti nyamannya di mana. 2 pendengarnya pun suka di mana mungkin nanti. Iya benar. Nah, kayak gitu. Tapi kalau boleh tahu sekarang Akang lebih nyaman di mana? Tadi kan bilang nyaman. Mungkin dari beberapa project atau sampel-sampel yang sudah dikerjakan, pastilah ada beda feel-nya gitu. Emang ada beda feel-nya. Kalau misalkan dari kemana ya, kalau misalkan kecenderungan, kalau misalkan dibilang sedikit lebih berat sih memang ke dubbing ya. Meskipun di dua dubbing atau VO pun pernah mengalami hasilnya gitu ya, istilahnya pernah ngalaman gitu. Kalau kayak di challenge pernah lah juara mah gitunya, juara VO challenge internet mah pernah. Kalau di dubbing selain bikin sendiri juga gitu kan ya, dubbing gitu, keresepan gitu. Pernah juga adalah ngisi game, ngisi game apa nih? Mobile Legend? Bukan. Aku bukan. Apa? Dulu soalnya pas waktu revamp ada castingnya, pernah ngisi tapi nggak kepanggil. Ya, sama seperti saya berarti. Diambil aja voice-nya terus. Atau minta sampel voice tapi nggak dipanggil. Tapi nggak dipanggil. Jika cerita tetangga orang, ayo di pentak kakak. Tadi tuh dipanggil-panggil. Jadi inget kemana. Tapi tadi setidaknya Kang Usama mah pernah jadi juara dubbing kan ya? Temannya ikut diajar ke Kang Usama. Ya kan ini awal mula pendekatan mah. Gitu. Oh PDKT modus. Oh iya. Jadi kalau dari segi apa ya? Bukan prestasi atau ya ke portofolio adalah gitu ya. Jadi dari portofolio ada. Memang kalau sekarang kenapa memang lebih banyak ke dubbing? Karena tadi dari segi keilmuan kan voice acting itu ilmunya gitu ya istilahnya. Voice acting ilmunya memang secara kedalaman materi memang lebih banyak digunakan di dubbing gitu istilahnya. Soalnya kan buat setiap yang tadi ada tekniknya tersendiri gitu ya istilahnya. Nah di voice acting itu kan dibedah semuanya, dan sekarang di dubbing atau audio drama gitu istilahnya lebih menurut saya pribadi gitu ya, secara skill itu lebih terasa gitu istilahnya gitu. Berarti mungkin kecenderungan Akang di sana. Untuk sekarang ya untuk sekarang karena resep nonton gitu. Kadang mungkin ya ini kalau misalkan ada beberapa kan kadang bikin konten fandub gitu kan. Iya. Fandub itu kalau menurut saya sih lebih ke kadang ada ketidakpuasan ketika nonton film, suarana asa kieu gitu bahasa mending kurang. Ya, memuaskan sendiri sih sebenarnya gitu. Orangnya bisa. Atau misalkan orang penasaran hayang nyobaan adegan siga kieu bisa teunya tah siga gitu. Jadi kayak adegan juga kumaha Kang. Sekaligus melatih. Kan adegannya ada dalam pikiran kita kalau voice acting. Jadi adegannya enggak harus kita lihat gitu. Si Mang Asep dulu pas first impression terhadap Kang Usama ketika ngedubbing Zoro.
Dia kan suka One Piece ya kan ya, gitu, bener iya, kan ya. Pas ngelawan siapa tuh? Zoro tuh? Kaido ya bener. Ya meskipun bukan official ya. Ya. Kata si Mang Asep, anjir keren cenah. Karena kenalkan orang jeung ieu cenah. Gitu mesti dia. Pernah. Bener cenah orang jadi ke narasumber do pas masih bareng kita. Ya, partner kita kan. Ya, gitu. Oke, balik lagi ke dubbing voice acting. Iya. Nah, apa yang menjadi kesulitan baik itu di VO ataupun di voice acting itu sendiri atau jadi dubber itu kan? Iya, emang tantangannya ya tadi ya, kita harus bisa masuk ke imajinasi orang lain gitu ibaratnya. Kalau dari segi target ya. Kalau dari segi target, kalau dari segi latihannya pun ya memang sama sulitnya kayak skill-skill lain lah ya, perlu diasah. Basicnya juga perlu diasah ya, kayak ngomong di depan mic harus jelas gitu kan ya. Benar. Gitu, ngomong depan mic harus jelas, terus bisa ngeluarin ekspresi lewat suara gitu. Jadi itu lempeng gitu, kadangnya kebatur teh gitu. Memang itu tantangannya. Jadi belum juga kadang kalau misalkan kita bicaranya pendengar ya, kadang pendengar juga kan beda-beda ya. Kita nggak bisa menyentuh semua kesukaan penggemar juga misalkan ya, atau pendengar nah gitu. Tapi dari segi proses latihannya pun sebetulnya balik lagi ke orang lah, gampang nggak gampang gitu ya, mau latihan tiap hari atau mau enggak gitu istilahnya. Ada fun fact bahwa seorang voice dubber pasti bisa nge-VO, bener gak? Tergantung VO-nya nanti akhirnya. Karena katanya kalau VO kan hanya di iklan kan mainnya. Bener gak tuh? Mitos atau fakta? Ya? Itu pernah ditanyain kalau nggak salah di salah satu kelas. Bener nggak yang VO bisa ngedubbing atau dubbing bisa nge-VO gitu ya? Itu misalkan, saya yang ngebisikin pertanyaannya. Gitu. Kalau lupa lagi sebenarnya jawabannya. Tapi kalau misalkan diarahin sih ada yang bisa dua-duanya gitu. Ada yang memang karena memang ada skill khusus ya. Kalau misalkan dubbing itu orang kenapa ada dubber misalkan? Kenapa orang lebih suka dubber? Karena ada panduannya. Ada orang yang bisa mengikuti resep nate niru, nurutan gitu. Tapi ketika diserahin ke kita gitu harus improvisasi, dia nggak bisa gitu. Sedangkan VO ada satu skill yang namanya itu harus mampu membaca brief gitu ya, permintaan dari klien yang itu perlu banyak interpretasi gitu istilahnya. Perlu banyak interpretasi, theater of mind lah atau apalah gitu. Sedangkan dubbing kan ada adegannya, kita dipandu sama adegan. Kalau VO kadang enggak gitu. Makanya untuk beberapa lain misalkan ada yang cuma satu kalimat itu dibedahnya bisa berjam-jam gitu istilahnya. Karena perlu interpretasi gitu. Jadi apakah yang VO bisa ngedubbing? Mungkin bisa gitu ya. Apakah bisa yang dubbing bisa ke VO? Ya kalau misalkan bicara kemungkinan mungkin gitu ya. Tapi apakah bakal konsisten? Apakah bakal itu? Nah itu mungkin hal lain gitu ya istilahnya. Jadi kalau misalkan bisa, kemungkinan sih bisa. Kemungkinan sih bisa. Kalau bicara kemampuan gitu. Kalau bicara skill gitu ya. Ada juga satu nih impersonate misalkan ya. Impersonate. Kadang impersonate buat niru mungkin bisa gitu. Tapi kan kalau misalkan kita bisa niru SpongeBob misalkan, suaranya aja mungkin bisa gitu. Tapi mau diberes 10 episode keder. Emang bisa? Kan Anda penggemar SpongeBob. Bisa si Patrick orang mah. Tapi untunglah orang bisa kepake. Orang ribu soalnya apa pegawai. Ya mungkin 1-2 line mungkin bisa meniru 1-2 adegan mungkin. Anda dikasih 20 episode dengan suara yang seperti itu yang bukan suara aslinya. Kan itu ribu oge gitu. Kayak Kang Pak Dadang yang ngisi suara ini Tuan Crab. Beliau awal-awal berat ini tuh sampai habis suaranya. Tapi setelah dapat beberapa episode jadi emang biasa gitu. Nah itulah fungsi pengisi suara beda dengan impersonate tadi. Dia mungkin menirunya mungkin banyak ya, meniru karakter, meniru suaranya mungkin bisa. Tapi ketika dipraktekkan untuk satu project tertentu belum tentu juga gitu. Tapi apakah bisa? Ya bisa jadi bisa gitu. Mungkin kuat atau tidak gitu. Kuat atau tidak. Itu juga jadi faktor penentu kan ya gitu. Penentu gitu. Bisa konsisten atau enggak gitu. Ketika senengnya memang niru-niruin ya udah fokusnya di niru aja gitu. Bukan di sepenuhnya ke film itu tadi gitu. Oke. Nah, sejauh sepemantauan kita nih, Akang kan lebih ke voice ke voice acting, ke dubbing.
pernah gak sempet nyoba nge-VO gitu? Pernah. Apa tuh? Misalkan nih teh mulu garum misalkan. Pernah kan? Tapi saya belum lihat. Apa ya? Karena kalau VO itu gimana ya? Kan tadi ya, kenapa salah satunya suka dubbing dan sebagainya? Ya. Kita nggak terlalu banyak, kalau saya ya nggak terlalu banyak interpretasi gitu kan. Salah satunya jarang bikin portofolio VO itu harus bikin naskah. Okay. Sedangkan kalau dubbing kan naskahnya udah ada, kita tinggal ambil gitu istilahnya, tinggal tiru, tinggal langsung mempraktekkan gitu. Cuman gimana caranya biar bisa sama dengan yang ada di adegannya gitu. Kalau VO perlu interpretasi, perlu naskah gitu. Saya orangnya cukup tekstual soalnya kalau misalkan kalau nggak ada naskah suka alah kumaha ya teh. Tapi kayaknya kan kalaupun misalnya kita tadi untuk jadi dubber ada naskahnya kan ya. Itu pun menurut Abdi pribadi gitu ya. Kadang-kadang mungkin kita pun harus jeli melihat alamun itu lip sync nah gitu kan ya. Itu kan oke harus kelihatan nyambungnya, apalagi kalau misalnya lintas bahasa emang kan bedanya antara pengucapan mungkin lip sync untuk yang bahasa aslina dengan ditranslate ke bahasa lain. Itu kan Kang ya jadi pernah tak Kang mengalami kesulitan di sana gitu? Atau mungkin bagaimana mensiasati itu gitu? Ada satu kasus ya. Saya tuh pernah ngisi salah satu channel YouTube. Cuman bukan Indonesia, Malaysia. Jadi pakai bahasa Malaysia. Pakai bahasa Malaysia. Tapi dua terbantu sama dua hal. Satu, terbantu sama naskah karena naskahnya sudah ditranslate ke Malaysia. Dua, terbantu sama Upin Ipin. Adalah impersonate sedikit logat-logat Melayu. Logat-logat Melayu lah. Kayak gitu. Jadi itu jadi tantangan. Satu, harus bisa ngedubbingnya gitu ya, istilahnya secara basic, secara output yang kita keluarkan, suara yang kita keluarkan. Kedua, kudu ditranslate gitu. Orang ngomong ke bahasa Indonesia wae kadang gitu. Nah gitu lah kayak itu kan. Kadang VO juga kan ada yang harus meskipun orang Indonesia tapi harus berbahasa Inggris. Atau misalkan talent daerah pakai bahasa Indonesia tapi kudu logat daerahna. Ada juga yang kayak gitu. Pernah Kang? Belum sih. Oh iya, orang pernah lihat beliau ketika di challenge apa sih Kang yang mempresentkan daerahnya tuh pas Akang Garut. Oh iya, Garut itu soalnya memang tantangannya juga daerah sih kalau nggak salah yang dari Voice Institute kalau nggak salah Voice Institute gitu. Nah, itu kan naskahnya bikin dulu. Itu Akang sendiri yang bikin sendiri. Bikin sendiri meskipun dibantu temen ya, ada temen yang ya istilahnya secara script writing dia script writer dia bisa karena penulis juga, cuman karena dia lebih ke sastra jadi terlalu bahasanya mengimajinasinya bahasa jadi kayaknya kenapa nggak juara karena ya itulah ya kenapa nggak masuk interpretasi sayanya yang belum nyampe ke naskahnya gitu. Itu salah satu kesulitan VO sih sebetulnya. Gitu. Tapi kan di-guide sama naskah Kang. Iya, di-guide sama naskah. Naskahnya kan kan nggak cukup naskah ya, nggak cukup naskah. Kalau naskah mungkin lebih ke mempromosikan yang kita sampaikan di video itu kan ya. Di video itu kan saya ngomongin Garut, jadi ya mempromosikan Garut gitu. Mungkin secara naskah sudah presenting Garut gitu, tapi secara VO bisa jadi belum gitu. Jadi bisa jadi kan dari juri kalau memang Garut kok gini penyampaiannya gitu, berarti interpretasi saya mungkin yang belum nyampe gitu. Tapi ada unsur bahasa Sundanya Kang Dur kan? Ada kan? Gitu. Ada. Jadi ternyata bisa jadi salah atau misalkan bisa jadi nggak tepat atau bisa jadi nggak sesuai. Karena penilaiannya pasti kompleks gitu. Penilaiannya pasti selalu kompleks kalau di VO itu. Iya. Tapi kalau menurut saya pribadi itu sudah cukup Kang. Sebetulnya harusnya ya. Harusnya juara gitu. Harusnya kan mungkin saya awam ya di bidang itu. Bagus Mang, coba nanti ya dilihat. Bagus nih. Pak Rudi harus lihat. Kurang di tag di komennya. Bupati tag Rudi Gunawan bangga ke Akang. Kita tahu dibaca atau enggak sama ajudan. Iya gitu. Karena memang proses latihannya pun ya lumayan lah ya. Ikut kelas kan, di kelas pun ada dorongannya nama latihan kan harus setiap hari gitu. Penggalian. Karena memang ya kan orang Garut gitu ya istilahnya. Yang namanya skill kadang memang harus diasah masing-masing. Cuman kekurangannya di Garut itu kita jadi
sulit komunikasi dengan mentor gitu. Jadi nggak, karena nggak ketemu langsung. Di mentornya di luar kota. Ya, mentornya di luar kota meskipun bisa lewat WA ya. Tapi kan kita bisa jadi ada kesibukan masing-masing. Jadi kadang kita tuh nggak tahu dengan kualitas seperti ini apakah sudah betulkah ataukah sudah baguskah atau belumkah gitu minimal kan. Aman lah, gitu. Apakah aman atau enggak gitu. Nah itu kan yang bisa menilai atau yang bisa ngarahin kan dia yang lebih tahu lah ya, yang lebih senior, yang lebih berpengalaman, yang lebih skill gitu istilahnya. Kalau di Dabar ada PD-nya ya. Ya gitu. Di Dabar ada PD-nya, di VO ada Aldianona gitu. Kayak gitu. Jadi kadang gitu, jadi nggak tahu itu yang halusan sih gitu. Jadi hanya bagus secara pribadi itu kan bisa jadi belum tentu bagus menurut orang lain gitu. Interpretasi sendiri belum tentu bagus dari interpretasi orang lain gitu. Karena tergantung orang yang melihatnya. Kalau saya mungkin orang awam pasti nyebut bagus karena tidak tahu teknik dan skillnya seperti apa. Gitu. Kalau orang yang ahli ya nggak tahu juga komennya seperti apa. Tapi dulu nge-tag Diskominfo juga ya? Iya, karena itu makan memang harus sih. Dicolek. Oke, Kang. Bicara masalah VO yang kata orang tuh asa gampang ya, hanya modal suara aja gitu. Apakah segampang itu atau gimana nih, Kang?